Pancasila 1 Juni itu Pancasilanya PKI, di mana sila pertama nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga mufakat atau demokrasi, sila keempat kesejahteraan sosial, sila kelima ketuhanan yang berkebudayaan, bukan ketuhanan yang Maha Esa, bukan tauhid, tapi syirik. Kemudian diperas jadi trisila, ekasila. Sehingga akhirnya sekarang dilanjutkan oleh putrinya, merubah dasar negara. Dari Pancasila dirubah jadi trisila, ekasila. Pertanyaannya, kemana TNI? Kok diam saja? Ini yang dirubah dasar negara. Padahal TNI, siapa yang merubah dasar negara adalah musuh TNI. Tapi begitu putrinya merubah dasar negara, tiarap semuanya. Realitas komunis gaya baru sekarang benar-benar sudah menggurita, sudah mencengkeram Indonesia dan semua lini kehidupan di Indonesia. Artinya apa? Selangkah lagi Indonesia akan dirubah menjadi negara komunis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini tema yang kita bahas adalah kewaspadaan umat terhadap bahaya laten komunis, lebih khusus di Indonesia. Kita lebih fokus pada kajian sejarah. Ada istilah jas merah, jangan melupakan sejarah. Kalau kita melupakan sejarah, kita akan digilas oleh sejarah itu sendiri. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum perulangan sejarah itu berlaku umum. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam jagat raya ini. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai rotasi alam jagat raya ini. Allah Subhanahu wa taala yang meninggikan langit tanpa tiang ini, mengabarkan sejarah akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Allah tegaskan dalam surah Al-Fat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Wa lan tajida sunnahi tabdila. Jadi sunnatullah itu sudah berlaku sejak dulu, kata Allah. Dan kalian tidak akan pernah menemukan atau melihat perubahan akan sunnatullah.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejarah akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyadan nas 'adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin, kata Allah, al-Yahud, orang-orang Yahudi, dan orang-orang musyrik. Bahkan Syekh Mustafa Al-Maraghi, beliau seorang mufassir yang seringkali kita mendengar kitab tafsir beliau, yaitu Tafsir Al-Maraghi. Syekh Mustafa Al-Maraghi rahimahullah mencoba untuk meneliti, mengkaji ayat-ayat Al-Quran, lebih khusus fokus pada pembahasan tentang Al-Yahud, Yahudi. Masya Allah, beliau temukan hampir 1 juz penuh di dalam Al-Quran. Allah mengungkap tentang karakter Yahudi. Beliau pilah-pilah kurang lebih sekitar 76 karakter Yahudi, itu diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala hampir 1 juz penuh dalam Al-Qur'anul Karim. Berarti ini sesuatu yang patut kita pelajari. Kesimpulannya, Yahudi, orang-orang Yahudi itu senantiasa melakukan fasad, kerusakan di muka bumi. Bahkan dalam aspek sosial, Rasulullah SAW memberikan warning kepada umatnya. Qala Rasulullah SAW, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum sibran bi sibrin wa tira'an bi tira'in hatta la dakhalu juhra dabbin. Tapi tumuhum qulna ya Rasulullah al-yahud wa nasara, qala faman. Sungguh kalian akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian, setahap demi setahap, sejengkal demi sejengkal, sampai Rasulullah menggunakan bahasa kinayah, kiasan, hatta la dakhalu juhra dabbin, sampai orang lain masuk lubang biawak, kamu ngikut. Sahabat tanya, qulna ya Rasulullah amin qillatin bina nahnu yauma idin. Artinya, qulna ya Rasulullah al-yahud wa nasara, apakah yang kau maksudkan itu sikap, perilaku, budaya orang-orang Yahudi dan Nasrani? Apa jawaban Rasulullah? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Oleh karena itu Rasulullah tegas memberikan rambu-rambu yang jelas kepada umatnya. Qala Rasulullah SAW, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa niru-niru satu kaum, maka dia termasuk ikut kaum itu sendiri. Jadi kita niru-niru adat istiadat kebudayaan orang kafir, al-Yahud wa Nasara, tidak boleh. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengambil satu khulasah, kesimpulan, tasabbuh bil kuffar, niru-niru adat istiadat kebudayaan orang kafir, itu dilarang secara global dalam agama kita. Tapi begitu kita potret umat Islam, lebih khusus di Indonesia, tidak hanya niru, ittiba'ul kuffar, ikut, ngikuti orang-orang kafir. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, abad 18, 1800-an, ada 2 tokoh Yahudi yang cukup militan, yaitu Karl Marx dan Friedrich Engels. Dia bukukan pikiran-pikiran dia sehingga menjadi sebuah ideologi.
Karl Marx dengan Das Kapitalnya. Ya. Karl Marx dan Friedrich Engels, dia tulis The Communist Manifesto. Ini yang dijadikan rujukan dunia, termasuk di Indonesia. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang mengamalkan, mengaplikasikan ideologi komunis yang dimotori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, tokoh Yahudi yang cukup militan, yang mengamalkan, yang mengaplikasikan pertama kali adalah Lenin. Bahkan ketika mengaplikasikan ideologi komunis ini, mereka haus darah. Hampir 30 juta manusia dibunuh dengan cara-cara yang biadab. Kemudian dilanjutkan Stalin, Uni Soviet. Puluhan juta yang dibunuh. Kemudian dilanjutkan Cina, Mao Zedong, yang dikenal dengan Bapak Komunis Cina. Hampir 50 juta rakyatnya dibunuh dengan cara-cara yang biadab. Ketika mengaplikasikan ideologi komunis, haus darah. Kemudian bergeser ke Kamboja, Pol Pot. Hampir 2,5 juta rakyat Kamboja dibantai dengan cara-cara biadab. Bahkan sampai tengkorak kepalanya itu dibuat piramid di Kamboja. Sadis. Tidak tahunya masuk ke Indonesia. Yang itu sebenarnya diawali tahun 1920. Kemudian muncul pemberontakan 1926, gagal. Muncul lagi yang dimotori oleh Musso bersama Amir Sarifuddin. Dan dia memproklamasikan Republik Uni Soviet Indonesia di Madiun. Dia lakukan pemberontakan tahun 1948. Ribuan kaum muslimin, santri, ulama dibantai dengan cara-cara yang biadab. Bahkan pondok-pondok pesantren, diantaranya pondok pesantren Gontor, yang waktu itu dipimpin oleh Kiai Haji Sahal, Allahumma yarham, Kiai Haji Zarkasi, Allahumma yarham. Bahkan bergerak ke Magetan, yang pada saat itu pesantren Sabil Muttaqin dipimpin oleh Kiai Haji siapa itu? Yang cukup terkenal itu, siapa namanya itu? Ya Allah, nanti bisa kita lihat nanti di Takran, ya. Magetan. Bahkan ada sebuah monumen itu hampir 108 yang dibunuh dengan cara-cara biadab. Bahkan jenazahnya yang nomor 1 sampai 67 itu masih terdeteksi siapa jenazah ini. Tapi yang nomor 68 sampai 108 itu sudah tidak terdeteksi karena jasadnya sudah dirusak. Bahkan yang benar-benar mengerikan juga Gubernur Jawa Timur, Bapak Suryo, yang kebetulan beliau merangkap sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung DPA Republik Indonesia. Itu di Madiun, leher beliau diikat, kemudian ditali di belakangnya mobil, itu diseret dengan kecepatan tinggi, radius 10 kilo, sampai beliau meninggal. Bahkan ada yang menginfokan beliau disembelih oleh tokoh-tokoh PKI. Bahkan jenazahnya
itu diketemukan dan baru dievakuasi itu di sebuah sungai di Ngawi, Jawa Timur. Itu gubernur Jawa Timur. Kemudian puncaknya dimotori oleh DNID dan sekjennya Nyoto. Kembali lagi ribuan kaum muslimin, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan Sumatera, ribuan kaum muslimin dibantai dengan cara-cara yang biadab. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Leninisme ini telah menciptakan 28 neraka dunia bagi 28 negara dan bangsa. Sejak tahun 1917 sampai 1991, hampir kurang lebih 74 tahun. Seluruh dunia ini didominasi oleh imoralitas dan keganasan yang sangat biadab, bahkan mungkin tidak masuk akal. Seluruh dunia sepanjang tahun 1917 sampai 1991. Jadi selama 74 tahun seluruh dunia ini pernah merah. Berapa yang dibantai? Itu dihitung hampir 120 juta manusia dibunuh dengan cara yang biadab di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ini dampak daripada ideologi komunisme, ateisme. Jadi kalau dihitung, bapak-bapak, ibu-ibu, per tahun ideologi komunis ini membantai manusia di muka bumi ini per tahunnya 1,6 juta orang. Perharinya 4.500 orang. Jadi korban perang di alam jagat raya ini, kalau digabung jadi satu, mulai dari perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang di Korea, perang di Vietnam, perang di Afghanistan, perang di Irak, di Lebanon, dan di beberapa kawasan yang lain, itu kalau digabung jadi satu, korbannya masih lebih besar dampak daripada ideologi komunisme. 120 juta manusia selama 74 tahun itu dibunuh oleh dampak daripada ideologi komunisme, ateisme, anti Tuhan, anti agama. Karena ideologi komunis haus darah. Jadi ternyata 74 tahun di seluruh dunia ini pernah merah. Pernah jadi merah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan Lenin pernah memberikan statement. Tidak jadi soal bila 3/4 penduduk dunia ini mati. Asal yang tinggal 1/4 itu komunis. Untuk melaksanakan komunisme, tidak gentar. Dia berjalan di atas 30 juta rakyat. 30 juta mayat-mayat. Bahkan bapak komunis Cina, yaitu Mao Zedong, ini masa mudanya, ini masa tuanya, Mao Zedong, itu hampir 50 juta rakyatnya dikorbankan untuk menegakkan ideologi komunisme. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, bagaimana Musso merintis Republik Soviet Indonesia, yang itu mentornya tidak ada lain, ada Stalin, tokoh ideolog komunis di Uni Soviet. Musso. Bahkan tokoh yang kedua di samping Musso itu adalah Amir Sarifuddin. Jadi Amir Sarifuddin ini, kalau kita lihat kronologisnya, akibat mosi tidak percaya dari lawan politiknya, kabinet yang dipimpin Amir Sarifuddin jatuh.
pada masa Presiden Soekarno. Akhirnya Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat dan bergabung dengan Partai Komunis Republik Soviet Indonesia yang dipimpin oleh Musa di Madiun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Inilah peristiwa 18 September 1948. Kita bisa melihat di slide depan ini. Banyak kuburan-kuburan massal yang ada di Madiun. Itu ribuan santri, ulama, kaum muslimin dibantai dengan cara-cara biadab. Dimasukkan di kuburan-kuburan massal. Bahkan di desa Kresek, Madiun, ada 17 korban. Dibantai dengan cara yang keji oleh komunis, gerombolan komunis yang dipimpin oleh Musa dan Amir Syarifuddin. Bahkan ini tadi yang sudah saya sampaikan, Gubernur Jawa Timur. Ini jenazahnya saat dievakuasi di sebuah sungai di Ngawi. Bahkan ini 108 sebuah monumen di Takran, Magetan. 108 yang dibunuh. Tapi nomor 68 sampai 108 jenazahnya sudah tidak terlihat lagi, tidak terdeteksi lagi karena sudah dirusak. Artinya tidak dikenal siapa nama jenazah itu. Bahkan Musa membawa para ulama, menyiksa para ulama, di antaranya tadi yang di Takran, Magetan, Pondok Pesantren Sabil Muttaqin, itu adalah Kiai Haji Imam Mursyid. Ini. Beliau disembelih. Dan sampai sekarang jenazahnya belum diketemukan. Pimpinan Pondok Pesantren Sabil Muttaqin. Jadi beberapa hari yang lalu saya diundang di tempat beliau punya pesantren. Bahkan rumah keluarga beliau dibakar. Sehingga Masya Allah ada ibrah yang saya ambil. Waktu itu Presiden Soeharto mau membantu untuk merenovasi masjid yang ada di pondok itu. Ya. Itu dibangun tahun 1929. Dan ketika saya tablik akbar mengungkap tentang kebiadaban komunis di sana, saya lihat kayu-kayunya ini masih utuh. Seperti model Sunan ini. Para wali ketika membangun masjid itu. Joglonya itu masih utuh. Itu dibangun tahun 1929, masih utuh. Bahkan Presiden Soeharto akan merenovasi, ditolak oleh keluarga beliau. Bahkan sampai mau diberikan tanah, ditolak. Karena prinsip beliau tidak mau dengan harta yang subhat. Masya Allah, luar biasa. Itu ibrah yang saya ambil di keluarga Kiai Haji Imam Mursyid ini. Yang kebetulan keluarganya di situ ada Kiai Haji Muhammad Nur Islam, ya, yang melanjutkan perjuangan beliau di Magetan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan di Rejosari Magetan banjir darah. Ini sebuah ilustrasi bagaimana sumur-sumur tua itu dijadikan sebagai tempat untuk mengubur hidup-hidup para santri dan ulama di Rejosari dan Magetan ini. Jadi sumur-sumur tua itu, jadi dia dikubur hidup-hidup di sebuah sumur-sumur tua itu. Bahkan ini sebuah ilustrasi bagaimana kekejaman PKI di Magetan. Ulama dikubur hidup-hidup.
Bahkan bagaimana keganasan aksi PKI terhadap Pondok Pesantren Gontor yang waktu itu dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Sahal Allahumma yarham dan Kiai Haji Imam Zarkasi Allahumma yarham. Jadi Pondok Pesantren Gontor pernah menjadi sasaran target penyerangan pasukan PKI. Bahkan target PKI saat itu ingin menghancurkan Pondok Pesantren Gontor dan menangkap para kiai dan santri-santrinya. Alhamdulillah, saat kondisi genting, kondisi yang emergensi itu, datang ta'idullah, pertolongan Allah. Pasukan Hizbullah dan pasukan Siliwangi datang untuk mengusir gerombolan PKI di area Pondok Pesantren Gontor. Dan waktu itu benar-benar Kiai Sahal dan Kiai Zarkasi untuk menghadapi kondisi seperti itu, akhirnya lebih baik beliau menyelamatkan ratusan santri itu untuk mengungsi di luar pondok pesantren, sehingga pondok pesantren itu dibakar, dihancurkan oleh keganasan kader-kader komunis yang dipimpin oleh Musa dan Amir Syarifuddin. Bahkan pembantaian PKI terhadap ulama-ulama di Wonogiri, Jawa Tengah, salah satu diantaranya Kiai Hamid Dimyati dan 13 santrinya dibantai dengan cara-cara biadab. Bahkan di Tirtomoyo, bagaimana kebiadaban PKI Madiun. Jadi itu kurang lebih sekitar ada 20 korban kejahatan, dan ada 9 orang dari tentara Siliwangi yang ikut jadi korban kebiadaban PKI yang dipimpin oleh Musa. Bahkan 28 orang yang terbunuh tapi tidak dikenali lagi, jasadnya karena rusak. Ini dibuat monumen di Tirtomoyo, kawasan Madiun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi petualangan politik PKI pada masa era demokrasi terpimpin di akhir pemerintahan Soekarno, promotornya adalah DN Aidit dan sekjennya Nyoto. Artinya mengakui Pancasila versi pribadi Soekarno, yaitu 1 Juni 1945. Itu yang diakui oleh Komisi Sentral PKI. Bukan Pancasila sesuai Konstitusi Negara 18 Agustus 1945. Tapi Pancasila 1 Juni. Nah, sekarang sejarah berulang. Mulai 2014, dan itu kepresnya 2016. Keputusan Presiden Jokowi. Ya. Jadi memaksa kita untuk mengulang sejarah. Jadi ini inkonstitusional. Melanggar konstitusi negara. Tapi semua rakyat diam saja. Kita dipaksa untuk bohong, padahal hari lahir Pancasila itu sesuai konstitusi negara, dan ini diakui oleh seluruh bangsa Indonesia 18 Agustus 1945, bukan 1 Juni. Pancasila 1 Juni itu Pancasilanya PKI. Jadi sekarang ini yang dipakai itu Pancasilanya PKI, versi pribadi Soekarno, di mana sila pertama nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, sila kedua internasionalisme atau prikemanusiaan, sila ketiga mufakat atau demokrasi, sila keempat kesejahteraan sosial, sila kelima ketuhanan yang berkebudayaan, bukan ketuhanan yang Maha Esa, bukan tauhid tapi syirik. Kemudian diperas jadi trisila, ekasila. Sehingga akhirnya sekarang dilanjutkan oleh putrinya, merubah dasar negara. Dari Pancasila dirubah jadi trisila, ekasila.
Pertanyaannya, kemana TNI? Kok diam saja? Ini yang dirubah dasar negara. Padahal TNI, siapa yang merubah dasar negara adalah musuh TNI. Tapi begitu putrinya merubah dasar negara, tiarap semuanya. Ternyata TNI sudah di-cut dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. TNI sudah tidak boleh lagi berpolitik. Ini jawabannya, Pak. Sehingga akhirnya TNI diam. Karena sudah di-cut dengan undang-undang, dikunci dengan undang-undang. TNI balik ke barak, tidak boleh lagi berpolitik. Dilemahkan TNI. Makanya sekarang antara TNI, perbandingan TNI dan Polri itu 1:3. Yang dianak emaskan itu Polri. Makanya senjata yang paling canggih itu bukan milik TNI, tapi milik Polri. Anehnya, kalau TNI itu senjatanya senjata tempur. Tapi sekarang kebalik, yang punya senjata tempur adalah Polri. Nah, begitu kasus Sambo terbongkar, akhirnya masyarakat, rakyat Indonesia terbelalak, kaget semuanya. Seluruh dunia ini, struktur Polri itu seluruh dunia, rata-rata semua seluruh dunia itu di bawah Kementerian Dalam Negeri. Saat dunia ini cuma ada satu negara, Polri di bawah Presiden, itu hanya di Indonesia. Akhirnya begitu kasus Sambo terungkap, otomatis, Pak, sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-An'am ayat 129 itu. Benar-benar Allah tegaskan bahwa Allah jadikan orang-orang zalim, sebagian orang zalim itu menjadi pelindung, sebagian nuwalli ba'dadz zalimin bima kanu yaksibun, akibat dari apa yang telah dia kerjakan. Artinya apa? Gigit menggigit sudah mulai terjadi. Begitu Sambo diberhentikan tidak hormat oleh Kapolri, bahkan organisasinya Satgasus Merah Putih dibubarkan oleh Kapolri, tiba-tiba Kadif Humas Mabes Polri mengumumkan yang berhak memberhentikan Sambo adalah Presiden. Begitu sudah mulai gigit menggigit. Akhirnya puncaknya Profesor Mahfud MD selaku Menko Polhukam, ya otomatis beliau ditekan. Akhirnya Pak Mahfud MD minta kepada rakyat Indonesia untuk memaafkan Sambo. Bahkan sampai mantan Panglima TNI Bapak Jenderal Purnawiran Gatot Nurmantio, ini benar-benar sampai beliau mengatakan kurang ajar, gitu. Sampai seperti itu beliau. Kenapa? Kalau nanti Sambo diberhentikan oleh Presiden, 3 tahun lagi Kapolri bisa mengangkat kembali Sambo. Itu undang-undang Kapolri. Itu sampai Jenderal Purnawiran Gatot Nurmantio marah. Jadi Allah jadikan sebagian orang zalim ini dengan sebagian orang zalim yang lain itu saling gigit menggigit. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada masa jaya-jayanya PKI, benar-benar PKI yang dipimpin oleh DN Aidit dan sekjennya Nyoto berusaha untuk merubah Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini akan dirubah menjadi sebuah negara yang berideologi komunis. Sehingga akhirnya di Jakarta baliho-baliho besar dipampang, dipasang, dipajang di mana-mana. Ini baliho Fredrik Engel, Karl Marx, Presiden Soekarno, dan DN Aidit. Baliho-baliho besar dipasang.
Sehingga akhirnya terjadilah duet kepemimpinan nasional. Duet kepemimpinan nasional. Sampai akhirnya Presiden Soekarno akan dijadikan sebagai presiden seumur hidup. Karena kalau bahasa sekarang mau nambah 3 periode. Kalau bahasa dulu seumur hidup. Kalau sekarang bahasanya agak lunak, mau nambah 3 periode. Imbuh. Jadi sejarah berulang. Sehingga akhirnya duet nasional Soekarno dan DN Aidit, dua duet kepemimpinan nasional, Presiden Soekarno dan Komisi Sentral PKI DN Aidit. Pertanyaannya, di mana Bung Hatta? Beliau sebagai wakil presiden, di mana? Beliau mufarokoh, berlepas diri, tidak ikut dengan ideologi komunis. Masya Allah. 1 tahun sebelum terjadi pemberontakan G30 SPKI, PKI mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar 15 juta petani dan buruh dipersenjatai. Istilahnya angkatan kelima. Nah, kalau sekarang angkatan kelima itu Densus 88. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan 1 tahun sebelum pemberontakan G30 SPKI, DN Aidit menyatakan, saya pembela Pancasila. Bahkan Subandrio memfitnah Dewan Jenderal akan melakukan kudeta. Tidak tahunya setelah 1 tahun yang melakukan pemberontakan PKI. Ya, PKI. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sekarang sejarah berulang. Kalau dulu saya pembela Pancasila, kalau sekarang saya Pancasila, saya NKRI, saya Bhinneka Tunggal Ika. Tidak tahunya PKI. Sejarah berulang. Ya kan? Jadi kalau dulu umat Islam, Rasulullah, umat Islam dituduh kadrun, kadal gurun. Ya kan? Jadi sekarang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang juga terjadi. Umat Islam dituduh kadrun, kadal gurun. Bahkan umat Islam dituduh anti Pancasila, anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika, intoleran. Ya kan? Sejarah berulang. Padahal Pancasila, NKRI itu hadiah umat Islam untuk Indonesia. Jadi maling teriak maling. Oleh karena itu Bapak Jenderal Abdul Haris Nasution, Allahumma yarham, Masya Allah, beliau selamat dari target untuk dibunuh oleh gerombolan PKI yang disebut dengan Cakra Bilawa yang dipimpin oleh Letkol Untung. Beliau langsung lompat di pagar belakang rumah beliau, rumah dinas beliau. Tapi putrinya Adi Irma Suryani terkena tembakan. Oleh karena itu Bapak Jenderal Abdul Haris Nasution menegaskan, kalau ada orang mempertentangkan Pancasila dan Islam, itu bukan isu baru. Itu sudah terjadi sejak zaman PKI. Tidaklah mungkin seseorang itu bisa berjiwa komunis sekaligus Pancasilais. Tidak mungkin. Karena cita-cita komunis itu justru ingin menghilangkan agama. Nah sekarang sudah terjadi apa enggak? Sudah. Sejak Indonesia berubah kiblat ke Cina
2014. Otomatis Cina tidak ada istilah free lunch, makan siang gratis. Otomatis Cina memberikan bantuan hutang tahap pertama 647 triliun. Itu syarat yang harus dilaksanakan oleh Indonesia. Yang pertama, agama harus dijadikan musuh negara. Agama harus dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga ternyata Bapak dan Ibu-ibu semuanya, sejarah sekarang berulang. Kalau dulu zaman Orde Baru, musuh Pancasila itu PKI. Ya kan? Musuh Pancasila PKI. Dan penista agama. Zaman Orde Baru, zamannya Pak Harto waktu ketika Arswendo, ya kan, melecehkan Rasulullah, langsung dijebloskan penjara. Karena apa? Dia melakukan penodaan tentang agama. Itu KUHP pasal 156A. Hukuman 5 tahun penjara maksimal. Sekarang berubah. Musuh Pancasila agama. Sementara penista agama dilindungi oleh negara, digaji oleh negara dari APBN. Makanya satu-satunya ini cara amar nahi mungkar yang model gaya baru ini dilakukan oleh bejo. Bejo. Bahasa Polandianya bejorka. Bejorka. Ya. Tapi nama aslinya bejo. Domisilinya di Polandia. Jadi kenapa? Itu ada sinyal. Bendera Indonesia kan merah putih. Bendera Polandia putih merah. Artinya apa? Bejo memberi sinyal Indonesia sudah terbalik. Itu. Makanya model nahi mungkar gaya baru itu dilakukan oleh Bejo. Bejorka. Dia melakukan doksin, mengungkap pejabat-pejabat negara yang bobrok, diungkap, ya, dibocorkan, diungkap di publik. Sampai di akun Twitternya, Bejorka mengungkap, yang bisa saya lakukan, dan saya akan menjadi martir katanya. Apa yang beliau lakukan? Yaitu dengan menampar wajahnya. Menampar wajah mereka yang berbuat zalim di Indonesia ini. Satu orang dalam kesendirian di Polandia bisa menggoncang Indonesia. Bahkan yang kalang kabut itu Badan Intelijen Negara, BIN dan polisi. Sampai polisi salah tangkap seorang pemuda di Madiun. Tidak taunya penjual es. Sudah kadung ditangkap, Pak. Ternyata salah tangkap. Ternyata ibunya akhirnya nyanyi. Loh, anak saya itu loh tidak punya komputer di rumah. Makan aja pas-pasan. Kok dituduh Bejorka? Ya kan? Ini salah tangkap. Panik, semuanya panik. Ya kan? Bahkan Luhut dibongkar. Ya kan? Erick Thohir dibongkar, Mbak Puan dibongkar, semua pejabat, bahkan sampai surat-surat presiden yang rahasia itu diungkap di publik. Luar biasa ini Bejorka ini, Pak. Sampai akhirnya Badan Cyber dan Sandi Negara minta anggaran lagi kepada pemerintah 628 miliar untuk menghadapi Bejorka. Luar biasa. Satu orang Bejo bisa menggoncang. Tapi anehnya, Pak, anehnya, bahkan Jenderal Tito dibongkar. Tito Karnavian dibongkar. Semuanya dia melakukan doxing. Anehnya ketika mengungkap Anies Baswedan, yang diungkap prestasinya, kan aneh ini, Pak. Sehingga akhirnya kalangan netizen
Bejorka itu adalah kita. Itu kalangan netizen. Artinya apa? Bolo dewe. Ya kan? Artinya ini nahi mungkar gaya baru. Hanya menggunakan jari-jarinya dari Polandia bisa menggoncang Indonesia. Sampai akhirnya pemerintah mengeluarkan dana 620 berapa itu? 28 miliar untuk menghadapi Bejorka. Bejo, menghadapi Bejo. Ya Allah. Jadi luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Pak Anton Permana, alumni Lemhanas Republik Indonesia. Kalau ada orang sibuk mengkaitkan Islam dengan terorisme, radikalisme, khilafah, dan intoleransi, berarti orang yang menuduh itu terpapar komunisme, ateisme, syiaisme, dan sekularisme radikal. Atau minim dia pendukung komunis. Itu diungkap. Ya. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Masya Allah. Buya Hamka, Allah mayarham, 10 tahun sebelum terjadi G30 SPKI, beliau diberikan basirah, ketajaman mata hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhirnya beliau mengingatkan pada umat Islam se-Indonesia waspada terhadap ideologi komunisme. Tidak tahunya umat Islam se-Indonesia tidak merespon. Dianggap biasa-biasa saja. Oleh karena itu Buya Hamka menulis dalam memoarnya, rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memberi dulu cobaan bagi rakyat Indonesia. Kejahatan komunis akhirnya terbukti dengan peristiwa G30 SPKI. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencoba dulu rakyat Indonesia sebelum dia membuktikan kebenaran apa yang dikatakan oleh alim ulama hampir 10 tahun sebelum kejadian ini. Sejarah berulang. Kalau dulu Buya Hamka, sekarang Habib Rizik Syihab. Tahun 2014 Habib Rizik Syihab diberi basirah, ketajaman mata hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan umat Islam seluruh Indonesia akan bahaya mafia yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia dengan ditopang oleh oligarki. Taipan, Cina, 9 naga. Bahkan Habib Rizik Syihab 2014 sudah mengumpulkan 30 indikasi kebangkitan PKI gaya baru pasca reformasi Mei 98. Tapi umat Islam tidak mengindahkan. Baru dong 2022 munculnya mafia Sambo. Baru itu Pak. Baru apa? Dong. Ya. Baru dong. Baru terbelalak. Padahal sudah diingatkan oleh Habib Rizik Syihab bersama intelijen nasional di Indonesia, tokoh-tokoh intelijen nasional. Mafia artinya ada sebuah mafia yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia, dan mereka jadi mafia yang sangat menggurita di Indonesia. Dan Habib Rizik Syihab berhasil mengumpulkan 30 indikasi kebangkitan komunis gaya baru pasca reformasi 98. Kalau dulu Buya Hamka, sekarang Habib Rizik Syihab. Apa yang menimpa Buya Hamka? Buya Hamka, Masya Allah, ketika jaya-jayanya PKI, beliau bersama 907 ulama, termasuk beliau, mengadakan pertemuan muktamar alim ulama seluruh Indonesia di Palembang, tanggal 8 sampai 11 September 1957. Akhirnya
keluarlah 10 fatwa. Tapi yang saya tayangkan 2 fatwa saja. Karena ini yang paling penting. Saya bacakan. Yang pertama, fatwa yang pertama. Ideologi atau ajaran komunisme adalah kufur hukumnya. Dan haram bagi umat Islam menganutnya. Padahal pada saat itu Presiden Soekarno masih menjabat sebagai presiden. Tapi ulama-ulama 907 ulama sudah mengharamkan ideologi komunis untuk rakyat Indonesia. Yang kedua, bagi orang yang menganut ideologi atau ajaran komunisme dengan i'tiqad, dengan keyakinan dan kesadaran, kafirlah dia. Tegas, Pak. Tidak sah menikah dan menikahkan orang Islam. Tidak ada waris mewarisi. Dan haram jenazahnya diselenggarakan secara Islam. Apa yang terjadi? 1 tahun setelah itu Buya Hamka dalam memoarnya, setelah pertemuan alim ulama itu, tanggal 17 Agustus 1958, Presiden Soekarno pidato dengan gegap gempita, mencela sangat keras konvensi Muktamar Alim Ulama di Palembang tahun 1957. Berteriaklah Presiden Soekarno, 907 ulama itu adalah komunis fobia. 907 ulama yang menolak ideologi komunis itu amoral. Jadi Presiden Soekarno menuduh 907 ulama itu amoral, tidak punya moral. Karena menolak ideologi komunis. Akhirnya ratusan ulama seluruh Indonesia dijebloskan ke penjara tanpa prosedur hukum. Buya Hamka langsung dijebloskan ke penjara 2 tahun 4 bulan. Beliau disiksa di dalam penjara, bahkan sampai di-strom dengan cara-cara yang biadab. Bahkan hartanya disita oleh negara. Nah, kira-kira sejarah berulang enggak? Siapa yang dipenjara sekarang? Habib Rizik Syihab. Bahkan rekening beliau dan putri-putrinya diblokir oleh negara. Jadi sejarah berulang yang membedakan warna dan kualitasnya. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Tapi apa yang terjadi? Buya Hamka mengambil hikmah. Ternyata, Masya Allah, beliau dimudahkan oleh Allah untuk menuntaskan penulisan kitab tafsir Al-Azhar 30 juz. Selesai pada masa selama beliau ditahan 2 tahun 4 bulan. Akhirnya, beliau bercita-cita, kalau saya keluar dari tahanan, yang pertama kali akan saya tuju adalah Presiden Soekarno. Saya akan datang dan memberi maaf terlebih dahulu. Bukan minta maaf, tapi memberi maaf. Karena beliau didolimi dengan cara-cara yang biadab. Apa yang terjadi? Sebelum Buya Hamka menyelesaikan masa tahanan, ajudan Presiden Soekarno datang ke penjara. Menemui Buya Hamka. Nyerahkan amanah dari Presiden Soekarno secari kertas. Akhirnya dibukalah cari kertas itu oleh Buya Hamka. Beliau mengucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Beliau teteskan air mata. Ternyata Presiden pertama Republik Indonesia meninggal. Dan di cari kertas itu ditulis sendiri oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno minta kepada Buya Hamka untuk menjadi imam sholat jenazah Presiden pertama Republik Indonesia. Berarti Presiden Soekarno merasa bersalah mendolimi Buya Hamka. Masya Allah, itu sejarah yang tidak bisa dihapus. Akhirnya Buya Hamka menjadi imam sholat jenazah Presiden pertama Republik Indonesia. Ini sejarah yang tidak bisa dihapus. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi memang di akhir pemerintahan Soekarno, benar-benar Indonesia lebih diarahkan kepada ideologi komunisme.
Sehingga ulama benar-benar umat Islam, tokoh-tokoh Islam banyak dijebloskan penjara tanpa prosedur hukum. Jadi umat Islam jadi korban, ya kan? Mengorbankan umat Islam untuk kepentingan komunis global pada zamannya itu. Kita masih ingat siapa yang memunculkan revolusi mental? D.N. Aidit. Revolusi mental itu adalah ajaran komunis. Sekarang sejarah berulang. Indonesia sejak tahun 2014 sampai hari ini yang dijadikan landasan adalah revolusi mental. Sejarah berulang. Akhirnya Habib Rizik Syihab melakukan perimbangan. Kalau Pak D menggerakkan revolusi mental, Habib Rizik Syihab menggerakkan revolusi akhlak. Masya Allah, umat Islam se-Indonesia menyambut revolusi akhlak. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. D.N. Aidit memberikan statement, agama adalah candu. Revolusi mental tidak akan pernah berhasil bila rakyat tidak dijauhkan dari agama. Ternyata sekarang sejarah berulang. Sekarang umat Islam seluruh Indonesia dijauhkan dari agama. Bahkan sampai Pak Mukidi pidato, umat Islam tidak boleh berpolitik dengan identitas Islam. Tidak boleh. Ya kan? Tidak boleh. Nah, kalau golongannya dia melakukan identitas, boleh. Tapi kalau umat Islam, tidak boleh pakai agama dalam berpolitik. Kan saenake dhewe. Umat politik itu ajaran Islam. Karena umat Islam melihat Rasulullah itu tidak hanya sebagai Nabi dan Rasul. Rasulullah juga sebagai kepala negara. Bahkan setelah sepeninggal Rasulullah, para sahabat melanjutkan politik Islam, siasat syariah yang dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ini siasat syariah politik Islam. Jadi kalau ada orang yang memisahkan Islam dan politik, agama dan politik, berarti dia terpapar komunis. Makanya 9 naga oligarki di Indonesia itu benar-benar senengnya bukan main. Karena apa? Ternyata se-Indonesia ini banyak masjid yang alergi politik Islam. Jadi kalau ada ustadz berbicara politik Islam, langsung nggak diundang lagi, Pak. Takmirnya langsung marah. Itu. Padahal kalau ada orang yang memisahkan umat Islam dari politik Islam, berarti memisahkan umat Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu. Karena Rasulullah. Makanya kenapa itu bisa terjadi? Karena kita sudah di brainwash, dicuci otak kita oleh media yang 90% sudah dikuasai 9 naga oligarki. Apa jargonnya? 9 naga itu. Islam itu tinggi, ulama itu mulia, politik itu kotor. Itu kan? Itu yang terus ditancapkan di pemikiran kita lewat media yang sudah 90% dikuasai media. Ini yang harus kita rubah. Apa jargonnya? Islam itu tinggi, ya'lu wa la yu'la alaih. Ulama itu mulia. Politik itu penting untuk mengatur negara dan bangsa. Kenapa jargon politik kotor? Supaya umat Islam tidak masuk politik. Sehingga akhirnya wilayah politik diisi oleh musuh-musuh Islam seperti sekarang ini.
Ini dampak daripada umat Islam buta politik. Akhirnya sekarang nasib umat Islam yang mayoritas di Indonesia dipaksa jadi minoritas. Dibodohkan. Tidak lagi sebagai subjek, tapi sebagai objek. Tragis. Karena umat Islam benar-benar dijauhkan dari politik. Sehingga sampai KPU, ya kan? Sampai KPU bikin aturan tidak boleh berbicara politik di masjid. Tapi kalau di gereja boleh. Aneh bin ajaib. Padahal Rasulullah, kalau kita buka sirah nabawiyah di atas mimbar masjid, Rasulullah berbicara politik. Bahkan Rasulullah memerintahkan perintah harian, ini masalah politik, di depan sahabatnya. 5 perintah harian Rasulullah: al-jamaah, was-sam'ah, wat-ta'ah, wal-hijrah, wal-jihadu fisabilillah. Ini perintah harian, ini politik. Untuk membangun sebuah daulah. Tapi kita tidak mau itibak kepada Rasulullah. Kita hanya melihat Rasulullah hanya sebagai Nabi dan Rasul. Pada Rasulullah sebagai kepala negara. Rasulullah sebagai qadhi, hakim yang agung. Rasulullah sebagai panglima perang. Itu kalau dibuka sirah nabawiyah, Rasulullah itu pernah mimpin perang, komandan jihad, itu kurang lebih 72 kali lebih. Berarti kalau kita hitung sampai Rasulullah wafat, berarti per tahun Rasulullah itu sebagai komandan perang melawan orang-orang kafir. Nah, kalau kita ringkes, Rasulullah itu ketika di Madinah, hajinya sekali. Umrahnya dari beberapa riwayat hadis kurang lebih 3-4 kali. Tapi jihadnya 72 kali lebih. Kita disuruh itibak kepada Rasulullah, mutaba'ah kepada Rasul. Tapi ternyata di Indonesia hajinya berkali-kali, umrahnya berkali-kali, jihadnya minus. Ini. Padahal kita diperintah untuk itibak kepada Rasulnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Tadi sudah saya sampaikan istilah kadrun. Itu sudah ada zaman PKI. Bahkan PKI pada masa jaya-jayanya menyebarkan pamflet. Ulama itu tikus yang harus dibasmi. Setelah PKI menyebarkan pamflet, ulama itu tikus yang harus dibasmi, akhirnya kita bisa melihat ribuan ulama dibantai dengan cara-cara yang biadab yang tadi sudah kita contohnya kita bisa lihat tadi. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Sampai akhirnya detik-detik bergeraknya pasukan Cakabiawa menembus gelap malam di Jakarta. Di bawah komando Letnan Kolonel Untung dan Sam Kamaruzzaman. Ini semuanya sepengetahuan atas komando DN/ID. Yang sebelumnya tanggal 4 Agustus 1965 DN/ID terbang ke Cina. Di Sungai Angsa Cina, DN/ID di briefing oleh tokoh Bapak Komunis Cina yaitu Mao Zedong. DN/ID ragu untuk melakukan kudeta di Indonesia karena dihadapkan oleh kekuatan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Akhirnya Mao Zedong berkata kepada DN/ID, "Aidit, saya sudah membunuh lebih dari 200 orang jenderal di Cina untuk revolusi kebudayaan 1949, artinya untuk revolusi komunis di Cina." Hal inilah yang akhirnya memantapkan DN/ID untuk membantai para dewan jenderal di bawah komando Dewan Revolusi. Nah, siapa tokohnya Dewan Revolusi? Ya, presiden. Akhirnya kita bisa paham bahwa DN/ID melakukan pemberontakan 30 September 1965, itu mentornya adalah Mao Zedong.
yaitu Bapak Komunis Cina. Nah sekarang sejarah berulang. Xi Jinping 2018 menginginkan seumur hidup untuk memimpin Cina. Akhirnya Bapak Mukidi ingin imbuh lagi. Karena mentornya adalah Xi Jinping. Bahkan Pak Luhut bin Sarpanjaitan mengumumkan nanti yang akan meresmikan pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung adalah Presiden Cina Xi Jinping. Berarti Indonesia sudah tidak punya lagi kedaulatan. Bahkan ibu kota negara baru IKN itu nanti endingnya akan dipersembahkan untuk Presiden Xi Jinping. Makanya Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, pakar intelijen dunia Peter Warren dan August Cole melakukan riset dan akhirnya dibukukan. Beliau, dua tokoh intelijen dunia ini memprediksi 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Apa bencana geopolitik? Artinya Indonesia tidak punya lagi kedaulatan. Indonesia berubah jadi Indo-Cina. Itu diprediksi 2030. 2030. Bahkan hasil riset dua pakar intelijen dunia ini direspon oleh dua mantan Panglima TNI. Yang pertama, Bapak Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso, beliau sudah meninggal. Yang kedua, mantan Panglima TNI, Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Kata dua mantan Panglima, sepertinya tidak sampai 2030, mungkin bisa lebih cepat dari itu. Nah, kalau yang ngomong ini mantan Panglima TNI, beliau punya data. Miris, Pak. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Sampai akhirnya kebiadaban PKI sebagai partai di daerah-daerah yang sangat biadab, akhirnya tahun 65, 30 September 65, PKI melakukan pembantaian di seluruh Jawa sampai Sumatera. Di Solo, Kertosuro, Klaten, Boyolali, Banyuwangi, Kanigoro, Blitar, Takran, Magetan, Madiun, ya kan, kalau ya kan daerah-daerah itu seluruhnya, bahkan Wonogiri, Boyolali, semua. Puncaknya malam 1 Oktober, 6 jenderal ini kebiadaban, ribuan umat Islam dan ulamanya dibantai dengan cara biadab. Sebelum disiksa, dibantai, digelandang, dipertontonkan di umum. Kemudian puncaknya 6 jenderal angkatan darat dan 1 perwira dibantai, disiksa dan dibantai, kemudian dimasukkan ke sumur tua lubang buaya. Kemudian proses evakuasi yang dipimpin oleh Letkol Soeharto. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin Bapak Ibu pernah punya mata uang 20.000 seperti ini, kertas. Masih ada, Pak ya? Nah, itu gambarnya Bapak Otto Iskandar Dinata, Menteri Pertahanan Republik Indonesia pada masa Presiden Soekarno. Oleh PKI, kepalanya dipenggal, kemudian jenazahnya dibuang ke laut. Kalau di Jakarta itu Jalan Otista, ya kan? Itu Otto Iskandar Dinata. Ini nasib tragis Menteri Pertahanan kita. Kepalanya dipenggal oleh PKI dan jenazahnya dibuang ke laut. Jahat, sadis. Inilah saksi-saksi, para saksi yang sampai sekarang masih hidup. Beliau ungkap apa yang dilihat oleh
beliau-beliau semuanya. Bagaimana kebiadaban kejahatan PKI di Indonesia. Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya ta'idullah, pertolongan Allah turun di Indonesia. Akhirnya Allah satukan ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunis. Insya Allah mudah-mudahan ke depan TNI dan umat Islam akan bersatu lagi menghadapi komunis gaya baru. Takbir. Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dua tokoh yang menumpas PKI, Jenderal Sudirman, Panglima Besar Jenderal Sudirman, Allahumma yarham, beliau menumpas selama 60 hari pemberontakan PKI di Madiun. 60 hari beliau habiskan itu. Kemudian 65 dipimpin oleh Bapak Letkol Soeharto, dan waktu itu di lapangan adalah Bapak Letkol Sarwo Edi Wibowo, yaitu mertuanya Pak SBY, ayahnya Bu Ani Yudhoyono, yang sekarang jadi Kopassus. Kalau dulu RPKAD, sekarang jadi Kopassus. Nah sekarang kita melihat Pak Kopassus masih diam ini, ya kan? Masih diam ini. Insya Allah mudah-mudahan ke depan, mudah-mudahan TNI dan umat Islam bersatu lagi. Dan sekarang dirintis mulai dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur, Kiai Haji Sa'ad Ibrahim, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, alhamdulillah, untuk menghadapi strategi PKI, NU dan Muhammadiyah disatukan mulai dari Jawa Timur. Jadi Kiai Haji Dr. Sa'ad Ibrahim dengan Kiai Haji Marzuki Mustamar, alhamdulillah, mengadakan satu jalinan ukhuwah. Kenapa? Satu-satunya solusi untuk menghadapi komunis gaya baru, umat Islam wajib bersatu. Sebagaimana Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jama'atu rahmatun wal furqah adabun. Ini hadis sahih riwayat Ahmad. Bersatu itu rahmat, kata Rasulullah. Berpecah itu adalah adab. Ini hadis sahih riwayat Ahmad. Alhamdulillah, Kiai Haji Yahya Stakuf, pimpinan pusat PBNU, alhamdulillah menjalin ukhuwah di kantor PP Muhammadiyah yang diterima oleh Profesor Haidar Nasir. Alhamdulillah sekarang Kokam dan Banser mulai tahap demi tahap mulai disatukan untuk menghadapi komunis gaya baru. Alhamdulillah sudah terjadi perintisan ukhuwah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya tanggal 10 sampai 13 Januari 1966 rakyat turun ke jalan meneriakkan tiga tuntutan rakyat, tritura: bubarkan PKI, rombak kabinet Dewi Kora, turunkan harga. Sejarah berulang, sekarang rakyat sudah mulai turun jalan. Sejarah berulang. Di tengah-tengah kasus Sambo, di tengah-tengah kenaikan BBM, tiba-tiba Pak Mukidi menandatangani keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 tanggal 26 Agustus 2022. Tujuannya apa? Pemerintah wajib minta maaf pada PKI. Dan akhirnya kenapa? PKI sejarahnya dirubah. Kalau dulu pelaku pembantaian, sekarang PKI dirubah sejarahnya oleh Pak Mukidi. Apa? PKI korban HAM. Sehingga akhirnya nanti ujung-ujungnya pemerintah memberi kompensasi ganti rugi kepada PKI gaya baru. Padahal ini pernah dilakukan 2015. Pernah. Pak Mukidi mau minta maaf. Bahkan Pak Mukidi memerintahkan setelah simposium PKI yang dilenggarakan
oleh Luhut bin Sarpanjaitan di Hotel Arya Duta Jakarta di sebelah Patung Tani. Alhamdulillah, Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Sanagri mengumpulkan tokoh-tokoh ulama dan jenderal-jenderal purnawirawan di Kramat Raya 45, tempat kantornya Bapak Muhammad Natsir, Allahumma yarham. Akhirnya diadakan simposium tandingan di Balai Kartini yang diminta untuk memberikan presentasi Habib Rizik Syihab, Kiai Haji Hasyim Mujadi, Allahumma yarham. Beliau sudah meninggal, tapi waktu itu diminta untuk memberikan presentasi Bapak Sayyidiman, Profesor Sri Adi Swasono, dan pakar komunis dari Angkatan Darat. Akhirnya itu saya dapat undangan H-1. Ya Allah, ternyata 2 pejabat militer pasang badan. Padahal itu simposium tandingan. Kalau simposium resmi kan dilakukan oleh Luhut, ya kan? Di Hotel Arya Duta. Itu 90% ex-PKI luar negeri dan dalam negeri hadir di Hotel Arya Duta. Akhirnya tokoh-tokoh ulama se-Indonesia dan jenderal-jenderal Angkatan Darat purnawirawan se-Indonesia, guru-guru besar kampus-kampus ternama di Indonesia kumpul di Balai Kartini. Dan waktu itu saya dapat undangan. Ternyata yang memberikan keynote speaker yaitu Menhan Bapak Jenderal Purnawirawan Ria Mizat Riyakudu. Dan Jenderal Gatot Nurmantio sebagai Panglima TNI ikut hadir di Balai Kartini. Itu adalah simposium tandingan. Alhamdulillah. Bahkan satu-satunya menteri yang menolak perintah presiden untuk membongkar kuburan massal di Blitar Selatan itu adalah Jenderal Ria Mizat Riyakudu. Akhirnya permintaan maaf tahun 2015 itu gagal. Bahkan Dr. Rika Ciptaning itu sampai memberikan statement, nanti kami akan melakukan lagi. Begitu gagal minta maaf 2015, 2022 ini mau minta maaf lagi. Kira-kira ada ndak yang model Ria Mizat Riyakudu? Insya Allah mudah-mudahan ada. Ya kan? Mudah-mudahan ada. Ya. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya PKI resmi tanggal 12 Maret 1966 dibubarkan secara resmi. Dikukuhkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Di era reformasi diperkuat oleh Undang-Undang nomor 27 tahun 99. Dan akhirnya PKI resmi dibubarkan. Jadi bulan September menjadi catatan kelam perjalanan sejarah NKRI. Sejarah PKI penuh darah kekejaman di mana-mana. Mereka menyiksa, membakar, menyembelih, serta mengubur hidup-hidup para kiai dan santri. Menghasut para petani untuk melakukan berontak. Merampas harta dan semua golongan yang tidak sepaham dengan komunisme. Semua tindakan PKI waktu itu hanya untuk satu tujuan, mengganti NKRI menjadi negara komunis. Akhirnya Habib Rizik Syihab memberikan seruan kepada umat Islam seluruh Indonesia tiap tanggal 30 September. Dimohon oleh Habib Rizik, nobar, nonton bareng. Sampaikan ke anak-anak muda yang belum pernah mengenal sejarah PKI, sampaikan kepada mereka supaya mereka tahu tentang sejarah kebiadaban PKI. Ini seruan Habib Rizik Syihab. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Taufik Ismail, budayawan, putranya Kiai Haji Abdul Ghaffar Ismail, Allahumma yarham, tokoh Masumi. Beliau memberikan statement, awas bahaya laten komunis. Kaum komunis itu memang pinter memutarbalikkan fakta. Contohnya tadi, pelaku bisa jadi korban. Berarti yang jadinya korban, umat Islam jadi korban, ya kan? Umat Islam, TNI Angkatan Darat jadi korban, sekarang dituduh pelaku. Sementara PKI yang dulu jadi pelaku, sekarang jadi korban. Dibalik faktanya. Pinter mengarang cerita bohong. Pinter memalsukan dokumen. Pinter berdusta dan menipu. Ini yang satu-satunya ormas yang menolak permintaan maaf adalah FPI,
Front, kalau dulu Front Pembela Islam, sekarang Front Persaudaraan Islam. GNPF, Majelis Ulama PA 212 langsung menolak keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, sikap kita tolak minta maaf kepada PKI. Nah, bagaimana realitas komunis gaya baru? Insya Allah lain waktu kita bahas. Karena waktunya terbatas. Isaknya sudah lebih. Jadi, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana realitas komunis gaya baru? Benar-benar kalau nanti insya Allah ada lain waktu, ada kesempatan, kita akan bongkar kembali bagaimana realitas komunis gaya baru sekarang. Benar-benar sudah menggurita, sudah mencengkeram Indonesia dan semua lini kehidupan di Indonesia. Artinya apa? Selangkah lagi Indonesia akan dirubah menjadi negara komunis. Umat Islam siap untuk menghadapi itu. Tabligh, takbir. Sekian, kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.